Baik, jumpa lagi dengan sang review channel. Setelah puas dengan penggunaan powerbank robot RT180 yang usia pakainya hingga sekitar 3,5 tahun, sampai sekarang masih bisa digunakan dengan baik. Lihat, masih bisa nyala indikator baterainya. Nah, kali ini kan saya tes powerbank yang versi terbaru dari robot RT180, dikasih nama RT180S. Yang kemarin saya beli dapat harga sekitar 117.000, tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman berminat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes powerbank robot RT180S ini untuk charging ke berbagai macam perangkat alat tes yang saya miliki. Di antaranya nanti akan saya tes ke Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8, ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9, ini support quick charging 18 watt. Baik, lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A, ini support Vivo fast charging 18 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke tablet Huawei, ini saya ada Huawei MatePad SE11 in yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support Super Fast Charging 25 watt atau PPS. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30, ini support Supercharger 33 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Itel RS4, ini support Power Charging 45 watt atau istilah mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X, ini support SuperVOOC 45 watt. Lanjut, nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi serinya FNB58 yang support arus hingga 7 ampere. Lanjut, nanti akan saya tes dengan menggunakan USB Dr. Finirsi seri FNAC28 yang support arus 6,5 ampere, dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa powerbank robot RT180S ini, versi terbaru dari robot RT180 dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian powerbank robot RT180S yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lanjut, kita akan dapat kemasan seperti ini dan ada kabel chargernya, lalu ada juga kartu. Nah, ini mulai dari buku panduan kartunya, nah seperti ini, dan kartu garansi. Nah, kalau kabel chargernya coba kita lihat. Nah, seperti ini kabel chargernya, ada tulisannya robot, jadi lumayan, bukan merek dari kabel polosan. Nah, lihat seperti ini kabelnya. Untuk panjangnya ya standar kabel bawaan powerbank. Lalu kita akan dapat kemasan seperti ini untuk membungkus powerbank robot RT180S. Seperti ini fisik dari robot RT180S. Dari segi tampilan depan, ini menggunakan material casing yang modelnya doff dan agak mudah meninggalkan keringat. Lihat, ini saya pegang-pegang, nah ya kelihatan ya. Nah, lalu ini ada tulisannya robot yang modelnya kayak di stempel, bukan sablonan ya, tapi langsung model timbul seperti ini. Cukup bagus sekali. Lanjut, dari sisi sini ada tombol untuk menyalakan notifikasi atau status baterai. Apabila ini saya tekan, notifikasi baterai atau status baterainya ada di sini menggunakan LED bar. Ada 4 bar. Ini tersisa daya baterai 3 bar maksud saya, atau sekitar kalau dipersenkan kan anggap 75% dari 3 bar ini. Karena 4, nah ya seperti itu. Lanjut, model sisi sini, lihat ini ada semacam kayak sisi yang berbeda, ini glossy, ini doff. Cukup bagus sekali. Sayangnya ini yang saya beli warna hitam sehingga kurang terlihat antara perbedaannya. Ini hitam, ini hitam, cuman ini doff, ini glossy. Kalau yang saya beli warnanya hijau kelihatan sekali, modelnya cukup bagus sekali. Lanjut, dari sisi sini kosong. Nah, lanjut dari sisi sini, lihat ini ada 4 port, ini 2 port USB-A. Lanjut, ini 1 port USB-C dan 1 port micro USB. Nah, seperti ini. Lihat ini tampilannya, ada nilai lekuk-lekuknya. Nah, seperti itu, sehingga ini diklaim tampilannya lebih bagus dari yang versi terdahulu robot RT180. Ini
yang versi 180S, ada embel-embel S-nya. Oke. Dari sisi belakang ini ada spesifikasinya, lihat ini. Model RT180S. Nah, ya entah apa artinya S yang ada di belakang itu. Lanjut, kapasitasnya 10.000 mAh, outputnya maksimalnya 5 volt kali 2,4 ampere sama dengan 12 watt. Nah, ini menurut saya power bank standar charging, belum support fast charging atau basic power bank lah ya. Standarnya sekitar 10 sampai 12 watt kalau dilihat dari perkalian ini. Lanjut. Nah, ini Type C output. Nah, ini lihat input, maksud saya Type C input maksimalnya juga 10 sampai 12 watt. Ini Type C output. Type C-nya bisa untuk output juga. Lihat ini maksimalnya sekitar 12 watt. USB 1 dan 2 maksimalnya juga 12 dan bisa ya. Ini power bank-nya, lihat ini ada logo pesawatnya. Cukup bagus sekali. Jadi kalau beli power bank usahakan yang ada logo pesawatnya seperti ini, lebih aman. Walaupun sama-sama ya, kapasitas 10.000 mAh, ada power bank yang tidak menyantumkan logo pesawat seperti ini. Itu menurut saya agak was-was. Kadang ada beberapa oknum yang ya seperti itulah ya. Jadi lebih aman cari power bank itu yang ada logo pesawatnya seperti ini. Sangat aman. Jadi selain kita mengandalkan aman di penerbangan menggunakan aturan kapasitas 10.000 mAh, juga ada logo pesawatnya seperti ini. Sangat-sangat aman untuk power bank 180S ini dibawa ke pesawat. Baik, lanjut tes masalah built-in quality dari power bank robot RT180S ini. Dari segi finishing casing menurut saya agak kurang bagus karena mudah meninggalkan keringat ya. Oke, lanjut. Dari segi finishing hubungan antara casing dengan yang lainnya, lihat ini cukup rapi sekali, lihat ini. Nah, lihat ini, saya balik ke sini. Tidak ada celah sama sekali, hampir tidak kelihatan sambungan antara casing atas dengan bawah itu yang mana, lihat. Cukup rapat sekali. Jadi dari segi casing cukup bagus sekali. Lanjut kita lihat dari sisi port, lihat ini finishing portnya juga sangat rapi. Sekarang coba portnya untuk saya colok-colok apakah mudah digunakan atau tidak. Lihat ini enak, mudah digunakan dan tidak oblak-oblak. Kadang ada ya power bank yang dicolokin, kadang modulnya itu kocak. Lihat ini. Nah, enak sekali. Lanjut cek dari sisi port micro USB. Ini lihat ada micro USB-nya, coba. Enak juga, tidak kocak. Nah, coba yang USB Type C, ini ada port Type C-nya. Juga enak, tidak kocak. Lihat ini. Nah, lihat. Nah, oke. Lanjut kita cek dari segi berat. Nah, biasanya ada power bank yang kapasitasnya tidak sesuai. Nah, oke. Ini saya tes dari segi berat. Oke. Kita tes dari segi robot RT180 ini kapasitasnya 10.000 mAh. Lihat ini. Beratnya dia 223. Nah, kemudian kita bandingkan, saya ada power bank yang rusak ini dari brand Remax. Ini power bank kapasitas 10.000 mAh. Lihat ini baterainya 10.000 mAh. Nah, ini saya gabung seperti ini pastinya memiliki berat yang kurang lebih sama dan sudah dibongkar ya, lihat ini. Nah, seperti ini dia. Nah, oke. Ini catatan 223 10.000 mAh. Coba kita bandingkan dengan yang ini, satu paket. Lihat 228, kurang lebih sama. Jadi dari segi built-in quality dan real capacity cell ya, real capacity cell atau cell capacity, ini menunjukkan sebuah built-in quality yang lebih dari cukup dan cell capacity-nya menunjukkan cell capacity 10.000 mAh berdasarkan perbandingan tes dari kedua power bank ini. Baik, lanjut kita bahas masalah kualitas baterai pada robot RT180S ini. Lihat ini. Di sini robot sudah menjelaskan, ya lihat ini baterainya 100% real capacity dan memiliki kualitas yang bagus baterainya. Nah, di sini sudah saya buktikan ketika saya pertama kali unboxing, ini belum pernah saya gunakan, cuma saya unboxing saja. Lihat ini baterainya tersisa 3 bar atau anggap 75%. Ini totalnya ada 4 bar. Nah, baterai power bank yang bagus itu ketika kita unboxing itu biasanya baterainya tersisa sekitar 85% sampai seperti ini 75% itu bagus. Kalau sekitar 50% itu menurut saya biasa saja. Yang buruk itu ketika kita unboxing power bank baterainya habis total. Sebagai dasar saya ada di sini. Lihat ini.
Contoh, ini saya baterai charging. Nah, lihat ini, dia mengasumsikan dicas full dalam waktu 1 tahun kemudian turun menjadi 85%. Nah, ini baterai yang bagus, kemudian 2 tahun kemudian turun menjadi 80%. Nah, sama seperti di robot ini, entah dia ngecasnya 100% atau berapa persen ya, dan dicas berapa tahun yang lalu saya tidak tahu, tapi menunjukkan sebuah ciri-ciri menurut saya ini baterainya bagus, masih bertahan di 3 bar atau 75%. Nah, menurut saya ini cukup bagus sekali, artinya dia mampu mengunci listrik dalam waktu yang lama. Nah, baterai yang buruk itu dicas cepat habis gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya ini sel baterai dari power bank robot menurut saya sudah lebih dari cukup, atau bisa saya katakan sangat bagus. Baik, sekarang kita bandingkan dengan versi robot RT180 yang terdahulu versus robot RT180S versi terbarunya. Nah, lihat ini. Nah, yang saya beli ini 180 yang versi terdahulu warna hijau kolaborasi hitam seperti ini. Sehingga warnanya terlihat cukup bagus sekali. Cuman yang RT180S versi terbaru ini warnanya hitam, sehingga warna yang sebelah sininya kurang begitu mencolok terlihat, sehingga kesannya ya biasa. Nah ya, tapi ada yang versi warna putih dan warna hijau warnanya lebih mencolok seperti ini. Oke, lanjut. Dari sisi pembaruan, lihat ini menggunakan sablon, ini menggunakan stempel seperti ini, kayak dicas gitu loh ya, kayak dibakar. Nah, lihat hasilnya. Jadi menurut saya lebih kuat ini gambarnya atau sablonannya. Ini kan sablonan bisa hilang, ini tidak bisa hilang. Lanjut, dari sisi sini dia kurang lebih sama. Lihat ini sama saja, cuman pembedanya ini kalau di sini ini tombol untuk indikator baterainya dia nyala di sini. Ini terbalik. Nih lihat ini saya tekan dia ada di sini. Nah, cuman ya itu. Lanjut, dari sisi yang port, lihat ini portnya. Ada tambahan satu untuk yang 180S, ini 180. Lihat ini penataannya. Ini ada tambahan satu, yaitu yang versi USB-A. Lihat. Nah, itu versi pembaruannya. Lalu dari segi spesifikasi kurang lebih sama. Nah, lihat ini. Untuk yang robot RT180 inputnya, lihat ini. USB-C itu dia hanya untuk input yang versi 180. Lihat ini, micro USB hanya untuk input, outputnya dia cuma satu. Nah ya, nah untuk yang versi terbaru dia terdapat 3 output. Lihat ini, pertama USB-C, lihat ini Type C output. Ini lihat, nah output yang bagian ini. Nah kemudian ini output, jadi ada 3 output. Nah sedangkan yang versi lama atau versi 180 cuma ada 1 output 2 input. Nah, sedangkan yang versi terbaru ada 2 input 3 output. Nah, kira-kira seperti itu penjelasan saya. Jadi versi pembaruannya ini ya lumayan lah ya. Ada pembaruan dari sisi output, input, dan look atau tampilan yang lebih dari cukup lah ya. Menurut saya seperti itu. Dari segi daya, menurut saya sama saja. Lihat ini dayanya. Nah, lihat ini dayanya yang versi lama 2,1A. Sekitar ya ini DC 5 volt 2,1 ampere outputnya. Sedangkan yang versi terbaru outputnya 5 volt kali 2,4 ampere. Sedikit mengalami kenaikan daya. Nah seperti itu perbandingannya antara robot RT180 versus 180S. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Philips FNP58. Saya hubungkan lewat jalur USB-A dahulu. Nah, lihat ini proses cek protokol isi daya cepat lewat jalur USB-A yang sebelah sini. Lihat ini. Nah, harap maklum ya, ini standar power bank atau basic power bank, sehingga banyak protokol isi daya cepat yang tidak bisa. Lihat ini. Secara spesifikasi ini sudah masuk. Lihat, Apple 5 volt 2,4 ampere. Volt itu dia yang bisa. Lalu baterai charging atau standar charging 5 volt kali 1,5 ampere, totalnya 7,5 watt, sampai kalau ini Apple 12 watt. Nah, kita lihat dari sisi spesifikasi, lihat ini dayanya dia sudah sesuai 5 volt 2,4 ampere. Nah ya, jadi bukan kok buruk atau bagaimana ya, memang ini basic power bank, jadi ya pasti
spesifikasi kemampuan protokol isi daya cepatnya ya seperti ini. Sekarang coba saya tes yang port satunya lagi. Nah, lihat proses identifikasi kemampuan dayanya atau struktur dayanya dia, lihat. Nah, sama ya. Ini bagian outputnya dia. Nah, lihat sama saja. Ya, kemampuan dia ya ini 12 watt maksimalnya atau standar charging. Nah, oke, lanjut. Saya coba untuk tes bagian PD-nya atau bagian output C-nya. Nah, lihat ini. Saya tes bagian output PD C-nya. Ini USB Dr. Finersi-nya bingung. Ini power bank standar charging atau basic power bank yang dayanya sekitar 10-12 watt. Tapi kok bisa output USB-C? Padahal output USB-C itu biasanya fast charging atau minimal 15 watt. Jadi ini bingung, tidak bisa mendeteksi dia. Lihat cuma seperti ini. Cuman sudah masuk akal dia bisa mengeluarkan daya, yaitu menghidupi USB Dr. Finersi-nya ini. Jadi ya seperti ini adanya. Coba nanti saya tes dari USB-C-nya langsung ke ponsel, tidak melalui USB Dr. Finersi ini. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 9%, berfungsi dengan baik. Oke, biarkan layarnya mode standby biar stabil dayanya. Coba kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank atau USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 8,3 watt. Nah ya, cukup bagus sekali dengan struktur daya 4,9 volt kali 1,6 ampere sama dengan 8,2 watt atau 8, sekian watt, dan berfungsi dengan baik ke ponsel iPhone. Tentunya tidak support fast charging ya, mengingat ini basic power bank atau standar power bank yang dayanya sekitar 10-12 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat ini, berfungsi dengan baik, start dari baterai 25%. Statusnya charging, bukan fast charging. Lihat ini. Nah ya, bukan fast charging. Sekali lagi, karena ini basic power bank atau standar power bank yang dayanya sekitar 10-12 watt secara teori seperti itu. Lihat ini daya dari segi USB-C-nya atau USB Dr. Finersi. Lihat dayanya 4,8 volt kali 1,8 ampere sama dengan 8,8 watt untuk charging ke ponsel Samsung. Secara teori Samsungnya support adaptive fast charging 15 watt real berada di daya 8,8 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang lewat port yang ini. Lihat start dari baterai 10%. Nah, tidak bisa quick charging ya, sekali lagi karena ini bukan power bank fast charging atau standar charging atau basic power bank. Oke, biarkan layarnya standby biar stabil dayanya. Lihat ini, dayanya dia mencapai hingga 9,6 watt dari sisi USB Dr. Finersi membaca. Dengan struktur daya 4,9 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,6 watt outputnya ke ponsel Xiaomi yang support quick charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 2%, tidak muncul indikator fast charging. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank, dia mencapai hingga 8,5 watt. Dengan struktur daya 4,9 volt kali 1,7 ampere sama dengan 8,5 watt ke ponsel Vivo yang support fast charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke tablet Huawei MatePad yang support Huawei Supercharger protokol 22,5 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD. Terhubung, berfungsi dengan baik, tapi petir 1 atau tidak fast charging atau standar charging ya. Oke, biarkan layar tabletnya mode standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Lihat ini, outputnya cukup bagus sekali, mencapai hingga 4,8 volt kali 1,9 ampere sama dengan 9,5 watt. Dari teori Huawei-nya support fast charging atau super fast charging 22,5 watt real berada di daya 9,5 watt atau standar charging. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan lewat jalur PD.
Lihat start dari baterai 3% berfungsi dengan baik, statusnya charging. Nah, coba biarkan mode layarnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya, ini mencapai pada daya 4,9 volt kali 1,4 ampere sama dengan 7,2 watt. Ke ponsel Samsung yang support PPS atau super fast charging Samsung 20 watt lewat jalur PD. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 4%. Nah, tidak ada komanya atau tidak support fast charging ya, karena ini power bank standar charging. Oke, biarkan layar ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 5 volt kali 1, terjadi perubahan daya. Lihat ini, cukup bagus sekali outputnya ke ponsel ini. Lihat ini, dia mencapai hingga 4,9 volt kali 2,2 ampere sama dengan 11 watt. Lihat, nah ini yang paling tinggi di antara ponsel yang saya tes sebelumnya. Lihat ini, terjadi penurunan daya stabil di sekitar 10-11 watt ya. Dari teori Infinix-nya support supercharger 33 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 8%, tidak support fast charging atau standar charging ya yang jalan. Oke, biarkan ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, lumayan rendah kalau ke ponsel Oppo yang support SuperVOOC 45 watt ya. Lihat ini, struktur dayanya 4,9 volt kali 1,1 ampere sama dengan 5,8 watt. Nah ya, adanya seperti ini atau supportnya standar charging real berada di daya 5,8 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel itel. Ini support power charging 45 watt serinya RS4. Saya hubungkan sekarang lewat jalur USB-A. Lihat start dari baterai 6%. Supportnya standar charging bukan fast charging. Oke, biarkan layarnya mode standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai hingga 4,9 volt kali 1,8 ampere sama dengan 9 watt. Dari teori itel-nya support power charging 45 watt real berada di daya 9 watt. Baik, lanjut tes ke TWS. Ini saya ada TWS robot seperti ini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, indikator charging pada case TWS-nya sudah nyala berwarna oranye. Nah, lihat, oke, biarkan mode standby biar stabil. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi-nya. Lihat ini, dia outputnya cuma 1 watt. Dengan struktur daya 4,9 volt kali 0,2 ampere sama dengan 1 watt. Nah ya, cukup bagus sekali. Bisa dijadikan untuk teman-teman yang butuh charging untuk mode daya rendah seperti TWS ataupun jam tangan pintar ataupun lainnya berfungsi dengan baik. Lihat ini, dayanya menyesuaikan. Lihat ini, daya rendah ya, cuma 1 watt outputnya ke TWS robot berdasarkan tes di video ini. Nah, sekarang coba kita cek untuk kita tunggu sampai anggap 5 menit untuk charging ke TWS. Apakah dia mati sendiri atau tidak? Terkadang power bank yang tidak support mode daya rendah itu buat charging ke TWS, kadang dia mati sendiri. Nah, ini coba saya atur seperti ini. Kemudian USB dokternya saya cabut karena kan realitanya orang charging itu kan tidak butuh USB dokter ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Saya hubungkan seperti ini. Nah, oke, kita lihat. Nah ya, indikator charging nyala pada case TWS-nya. Oke, timernya saya nyalakan. Sekarang kita tunggu sampai kurang lebih 5 menit. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 10 menit. Kita lihat ini power bank-nya masih nyala dengan baik, indikatornya nyala. Coba kita lihat dari sisi case TWS-nya juga masih nyala. Proses recharging berjalan dengan baik. Jadi bisa ya digunakan untuk charging TWS pada powerbank robot RT180S ini. Baik, lanjut tes input pada powerbank robot RT180S ini. Coba saya menggunakan 2 input ini ya, mulai dari USB-C hingga micro USB. Pertama coba dari segi micro USB, saya menggunakan
kabel charger bawaan powerbank dahulu. Seberapa besar inputnya atau kabel dayanya. Pertama kita lihat ini indikator powerbanknya sudah lowbat. Nah oke, saya coba langsung ke micro USB portnya ini. Nah oke, sudah berhubung dengan baik, lihat ini. Nah ini tandanya dia sudah terhubung. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi versus stop kontak. Coba saya tata seperti ini, lihat ini. Dayanya 11 watt stop kontak. Lalu USB Dr. Finersi mencapai hingga 8, lihat ini masih mengalami kenaikan daya, masih loading ya. Kita tunggu titik daya maksimalnya, dia mencapai hingga berapa watt. Nah lihat ini, kurang lebih daya dari segi USB Dr. Finersi anggap sekitar 9 watt, 9,1 watt. Lihat ini sudah naik turun dayanya. Jadi itu ketika saya input lewat micro USB. Sekarang coba saya tes lewat kabel USB Type C. Oke, sudah saya hubungkan, lihat ini sudah naik dayanya atau indikator baterainya. Sekarang coba kita cek dari segi USB Dr. Finersi versus stop kontak. Lihat ini mencapai hingga 14 watt kalau stop kontak, USB Dr. Finersi mencapai hingga 11,5 watt. Lihat ini. Nah, artinya lebih maksimal kita menggunakan input Type C atau USB-C. Lihat ini. Dari teori input dayanya itu 12 watt, yaitu 5 volt kali 2,4 ampere. Lihat ini 5 volt 2,3, ada spasi cuma 0,1 ampere ya. Oke, selanjutnya akan saya coba kali ini untuk recharging power bank ini mencapai hingga berapa menit atau berapa jam untuk terisi penuh ya. Nah ini sekarang saya cabut USB Dr. Finersinya biar efisiensinya semakin tinggi. Lihat ini. Nah ya, indikatornya start mulai dari 1 bar. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam lebih 3 menit. Kita cek power banknya sudah terisi 2 bar menuju ke 3 bar. Oke, lanjut. Kita cek dari sisi daya yang ada di stop kontak tinggal 11 watt. Pertama kali colok tadi sekitar 14 watt. Oke, lanjut. Kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank aman, hangat normal 40 derajat Celcius. Coba saya cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger juga menunjukkan hangat normal ya, 44 derajat Celcius. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging power banknya membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 5 jam 37 menit. Kita cek power banknya. Lihat ini, sudah tidak berkedip atau indikator baterai sudah terisi penuh. Nah ini ya, contoh indikator power bank robot RT180S ketika baterainya terisi penuh. Dia akan nyala semua LED-nya dan tidak berkedip seperti ini. Ini ketika proses recharging dan terisi penuh. Sekali lagi, dalam waktu 5 jam 37 atau 5 jam 38 menit. Kita cek dari sisi stop kontak, wattmeternya pun juga sudah 0 watt. Baik, lanjut tes speed charging. Kali ini akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt, kapasitas baterai 5000 mAh. Sebelumnya kita cek dahulu indikator baterainya. Lihat ini sudah terisi penuh. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai lowbat atau 3%. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam, dan sisa baterainya di power bank tinggal berapa persen atau berapa bar. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Coba kita cek dari sisi ponsel. Terisi 23% dalam waktu 30 menit. Nah oke, ingat sekali lagi ini bukan power bank fast charging. Kita lihat dari sisi power banknya tersisa masih ada di 4 bar. Oke, coba kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank 38,6 derajat Celcius, kategori hangat normal. Oke, kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel sangat dingin, cuma 33,7 derajat Celcius, mengingat daya yang masuk lumayan kecil karena bukan power bank fast charging. Oke, selanjutnya kita tunggu sampai full charging membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 56 menit. Oke, kita cek ponselnya. Lihat,
sudah terisi full 100% dalam waktu 2 jam 56 atau 57 menit. Kita cek power banknya, tinggal 2 bar. Nah, ini kalau mau diteruskan dia akan auto cut off fiturnya atau mati dengan sendirinya. Nah, coba ya, anggap asumsi 3 jam. Ini start 100%. Nanti kita tunggu di atas 3 jam auto cut off-nya bekerja dalam waktu berapa menit. Nah, ya oke, kita tunggu, anggap start 3 jam. Nanti setelah itu kita lihat. Nanti ini akan mati dengan sendirinya auto cut off-nya. Oke, kita tunggu sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 3 jam lebih 7 menit. Kita lihat power bank-nya. Lihat, indikator baterainya sudah mati. Artinya ini fitur auto cut off-nya sudah bekerja dan tidak melakukan recharging lagi. Nah, coba saya tekan tombol power pada ponselnya. Nah, lihat dia mati. Saya tekan lagi, coba lihat ini. Nah, mati ya. Fitur auto cut off-nya bekerja dengan baik. Perkiraan sekitar 7 menit dari baterai ponsel terisi 100%. Baik, lanjut tes real capacity. Kali ini akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 Watt, kapasitas baterai 5000 mAh. Saya hubungkan sekarang. Kita lihat dahulu power banknya terisi, maksud saya indikator baterainya tinggal 2 bar. Lihat ini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 2%, indikator yang muncul tidak fast charging. Biasanya petirnya kalau di Vivo seperti ini, kalau standar charging. Oke, ini timernya saya reset, start dari sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 59 menit atau anggap 1 jam. Kita lihat ini power banknya. Dayanya sudah habis baterainya. Lihat ini, saya nyalakan. Lihat, dia berkedip-kedip seperti ini. Artinya ini dayanya sudah habis. Coba saya nyalakan ponselnya, terisi berapa persen. Nah, lihat ini, ponselnya sudah nyala. Sekarang coba saya cek mampu terisi berapa persen power banknya yang terakhir. Lihat ini, mampu terisi 40% secara persentase baterai. Secara mAh, mampu mengisi 2000 mAh. Untuk pengisian power bank yang terakhir, baterainya sudah habis, bisa dilihat di sini. Nah ya, sudah habis, lihat ini berkedip-kedip. Baik, lanjut coba kita analisis real capacity dari power bank robot RT180S ini. Dari cell capacity secara spesifikasi 10.000 mAh. Tadi saya tes yang pertama ke ponsel Samsung Galaxy M11, baterai 5000 mAh. Terisi 100% sama dengan 5000 mAh ya. Kemudian yang kedua saya buat charging ke ponsel Vivo Y21A, ini baterainya 5000 mAh. Mampu terisi, kita lihat dahulu, terisi 40% secara persentase baterai. Secara baterai mAh 2000 mAh. Jadi kapasitas real capacity atau energi konversi dari power bank robot RT180S ini 5000 mAh ke ponsel Samsung, 2000 mAh ke ponsel Vivo. Totalnya sama dengan 7000 mAh. Itu real capacity dari power bank robot ini. Nah, apakah dengan real capacity seperti itu atau energi konversi seperti itu, apakah bisa dikatakan buruk, biasa, atau bagus? Saya ada perbandingan dari power bank Qtech ini. Ini dari baterai kapasitasnya 10.000 mAh. Dia sendiri yang mengatakan, lihat ini, istilah perusahaan mengatakan rated capacity dari 10.000 mAh loh. Dia mengatakan rated capacity-nya atau real capacity kalau kita mengatakan 5.500. Nah, padahal ini power bank kelas mahal, saya beli sekitar 600 ribuan. Nah, power bank robot ini dari cell capacity 10.000 mAh, berdasarkan tes bisa mencapai hingga 7.000 mAh. Jadi secara real capacity atau energi konversi di atas kemampuannya dibandingkan dengan power bank Qtech, dan bisa saya katakan real capacity-nya sudah lebih dari cukup atau sangat bagus. Baik, jadi kesimpulannya power bank robot RT180S generasi penerus atau generasi terbaru dari power bank robot RT180. Jangan takut masalah usia pakai. Berdasarkan pengalaman, saya menggunakan power bank robot RT180 ini loh ya. Lihat, dari pembelian tahun 2022 sampai sekarang masih berfungsi dengan baik, bisa dilihat di sini. Nah, jadi dari segi kualitas, kalau mengacu pada power bank robot RT180 ini,
power bank robot RT180S ini cukup bagus sekali kualitasnya dari segi built-in quality. Lalu dari segi tadi saya tes berdasarkan berat baterai juga tidak ada masalah, menunjukkan sebuah berat baterai yang berkapasitas 10.000 mAh. Lalu dari segi kemampuan charging juga tidak ada masalah, mulai dari saya tes ke ponsel iPhone, Samsung, Vivo, Huawei, lalu Samsung bahkan lewat jalur PD tidak ada masalah, lalu ke Infinix, Itel, Oppo, Xiaomi tidak ada masalah, semua bekerja dengan baik dengan catatan outputnya maksimal sekitar 10 watt. Harap maklum ya, karena ini power bank standar charging atau basic power bank. Lalu dari segi kemampuan kecepatan recharging power bank ini juga menurut saya sudah standar banget ya, yaitu dari persentase baterai low bed hingga terisi penuh membutuhkan waktu sekitar 5,5 jam. Lalu dari segi kemampuan speed charging tadi saya tes ke ponsel Samsung, mulai dari persentase baterai low bed hingga terisi penuh membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Harap maklum sekali lagi karena ini power bank basic power bank atau standar charging yang outputnya sekitar 10 watt. Lanjut, lalu dari segi kemampuan rail capacity, power bank ini menunjukkan sebuah rail capacity yang cukup bagus sekali. Tadi saya tes ke ponsel Samsung mampu terisi 100%, kapasitas baterai 5.000 mAh, plus ke ponsel Vivo mampu terisi 40%, kapasitas baterai 5.000 mAh. Jadi total rail capacity atau energi konversi dari power bank robot RT180S ini mencapai hingga 5.000 plus 2.000 sama dengan 7.000 mAh. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup atau sangat bagus sekali ya. Lalu dari segi temperatur power bank pun juga tidak ada masalah. Waktu tadi saya tes untuk recharging power bank maupun charging ke ponsel menunjukkan sebuah kategori temperatur bisa saya katakan hangat. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Secara keseluruhan, power bank ini cukup recommended sekali buat teman-teman yang menginginkan sebuah power bank ketika speed chargingnya standar dan sangat aman sekali buat ponsel karena menunjukkan sebuah temperatur yang kategori hangat. Dalam kategori hangat ini cenderung tidak merusak baterai karena musuh dari sebuah baterai atau perangkat elektronik itu adalah temperatur yang panas. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli power bank robot RT180S ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.